Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi tadbiri tahsulul ma'mulat wal muradat. Nahmadu hamdan ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana. Fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tundina yaumaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil 'azim alladzi mal'arkana arsyillahil 'azim wa qamat bihi awalul 'azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril 'azim wa ala ali nabiyil 'azim bi qadri 'azamati dzatillahil 'azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzatina min jamuju fid dunya qabl akhirati ya azim. Amma ba'd. Hadaratil kurama al-izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al-abajil wal amathil ala muqaddimatihim sahibul ma'had al-huda sesepuh saha guru kita semuanya Al-Mukarram Kiai Haji Habib Ihsanuddin dalas keluarga putra putri para gawagis saking beliau wonten Kiai Atok, Kiai Aunullah, terus Mas Imam Marsudi lan lindu-lindunipun saha punyai keluarga besar beliau. Teman seperjuangan saya Katib Am Hadratil Mukarram Kiai Haji Said Asrori saha Rais Suriah PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Muzammil, PJNU sesuluraya baik Suriah maupun Tanfiyah ingkang hadir, khususipun Bapak Bupati, Bapak Bupati Boyolali, Bapak Haji Said Hidayatullah, santri Tulen, fasih mulai salam sampai
penutup fasih sangat iki tau mondok nih gitu. Atau memang karena sering sowan, sering kepanggih kali Al-Mukarram Kiai Habib sehingga lancar. Bapak Kapolres atau yang mewakili, Dandim atau yang mewakili, Forkompimda Kabupaten Boyolali yang hadir, para pimpinan ketua pemuka agama FKUB dan ketua organisasi Islam se-Kabupaten Boyolali, para mutakharijin mutakharijat Pondok Al-Huda, wonten rombongan saking Kediri Pondok Al-Islah, pondok yang cukup tua Kediri yang banyak menghasilkan para tokoh-tokoh pimpinan, para kiai. Sedoyonipun wonten Habib Ali kalau wau al-afwa minkum ya Habib, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Terus terang kula wau masuk di daerah ini bersamaan dengan lampu yang sedang meninggal dunia. Kula masuk itu dalam keadaan kosong pikiran, sehingga tola tole kepanggih kali Katib Am, alhamdulillah. Sehingga kalau pikir inilah ingkang hakikote penceramah yang sak beneri ngoten. Kula sedang kehilangan tasawur, kehilangan sebuah pokoknya nawaitu hadir untuk boyong berkah saking pondok pesantren Al-Ihsan. Saat-saat menika memang dibutuhkan keberkahan-keberkahan di saat dunia ingkang sampun makin menunjukkan sifat pancarobanya ini. Ulak walai zaman samangke pun ada di hadapan kita. Wong bener diarani salah, wong salah dibenerno. Ini memerlukan keberkahan-keberkahan yang mana berkah niki sak mangke menurut keyakinan kula hanya ada di pondok pesantren. Termasuk pondok pesantren Al-Huda dengan semua lembaganya di Kabupaten Boyolali menika. Mila kemungkinan panjenengan terlalu banyak mengharapkan nopo ingkang saged kula aturaken, nopo malih wau disebut-sebut balak-balik Rais Am. Hakikate kula niki mboten Rais Am, Rais Awam. Atau Rais Am boleh, tapi yang KW3. Jadi mangke isine ya isi KW3. Mboten nonton sing saged diharapkan. Yang diharapkan di wau niku saking Katib Am, bahkan Romo Kiai Habib Ihsanuddin kalau itulah sebetulnya inti daripada harlah ke-59 daripada pondok pesantren Al-Huda menika. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memang
watak watuke tiang Indonesia bahkan se-Asia niku tiang ingkang gampang kagetan lan gampang gawoan. Nggih napa mboten? Hanya karena ditampilkan foto dan nama Rois Amwo, koyok-koyok Boyolali niki ketiban daru. Nggih, gawok lan kaget. Padahal nggih mboten ten napa-napane. Putra-putranipun Kiai Habib niki pun mentes-mentes nih, bahkan pemimpin masa depan, harapan kita. Oleh karena itu para bapak, para ibu hadirin hadirat, napa ingkang kula atur akan menika niku dalam sekadar ngisi waktu, nggih, pengisian waktu mawon. Epo-epoke kula niki memberikan napa lah, masih tidak berarti, anggaplah berarti, ngoten mawon pun. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Panjenengan sedaya termasuk kula ketakdir wujud teng donya menika niki mboten keranten istilah niku dilalah napa nggih, istilah niku tanpa ada kesengajaan, ujuk-ujuk mboten. Tapi memang terpilih saking ngersanipun Allah, dipilih untuk memakmurkan bumi menika. Memakmurkan bumi menika nggih namung panjenengan yang ketakdir menika. Napa malih panjenengan kula sedaya niku umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Yang begitu dimuliakan, begitu punya khasais, keistimewaan boten kados umat-umat ingkang riyin. Niku nggih panjenengan kula panjenengan niki. Wonten tugas yang sangat besar sekali, amanah yang sangat tinggi nilainya. Nopo? Memakmurkan bumi niki, yang inti daripada memakmurkan bumi ini adalah terjadinya kesejahteraan yang merata, kejujuran, keadilan, sedaya tidak pandang kulit, tidak pandang suku, di mata Islam, di mata amanah para pemakmur ini, mereka ini sebuah objek termasuk dirinya untuk dijadikan sebuah masyarakat, komunitas ingkang betul-betul saged mencerminkan bahwa pemakmuran bumi ini betul-betul terlaksana dengan baik. Terus nek kita melihat teng Al-Qur'an niki ada 3 ayat yang masing-masing mulai awal, tengahan dan akhir itulah sebetulnya inti kehidupan kita panjenengan ini. Ingkang pertama teng surat Al-Baqarah ayate panjenengan padosi piyambak. Gusti Allah dawuh dumateng para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami Allah, ingsun Allah bakal ndadekno di bumi ini khalifah, pengatur bumi, pemimpin bumi. Boten bangsa-bangsa yang lain, sanes jenis selain manusia. Bahkan di dalam surat Al-A'raf wonten ayat walaqad makkannakum fil ard
wa ja'alakum fiha ma'aish. Sungguh aku tamkinkan kalian. Tamkin itu adalah at-tasallut, wal qudrah dan lain-lain. Aku jadikan kamu menguasai bumi ini dan menjadi pemimpin, mengatur bumi ini. Wa ja'ala lakum fiha ma'aish, dan aku jadikan di bumi inilah bekal-bekal untuk kehidupan kalian. Bekal-bekal kehidupan ini tidak akan bisa kita raih boten ada upaya besar pengerahan kekuatan otak, kecerdasan otak kalau ingkang sampun didawaken kali Khatib Am, yang disertai dengan kecerdasan spiritual. Nek kecerdasan otak kemawon yang menjadi andalan, contohnya pun kata orang yang cerdas otaknya, pinter. Dawiki Ronggo Warsito, akeh wong pinter padha keblinger. Nggih mau mboten. Indonesia niki negara yang masya Allah kaya raya. Kalau kepanggih kali bangsa-bangsa luar, melihat Indonesia itu surga. Surga. Tanahnya, hutannya. Bahkan kalau natos pireng Said Muhammad Alwi Al-Maliki nalika rawuh teng Indonesia melihat Indonesia kulum hadra, Indonesia semua hijau, artinya subur, makmur, kaya raya, kekayaannya melimpah, kandungan buminya, kandungan macam-macam, lautnya, perut dasar laut, kekayaan yang luar biasa. Mangkani penjajah kerasan teng Indonesia tidak kurang daripada 350 tahun. Karena apa? Karena kekayaan yang ada di Indonesia. Di samping itu memang negara-negara barat Eropa itu ya sampai menjadikan dunia ini sebagai Tuhan mereka. Sehingga bertahan 350 tahun. Itu karena kekayaan Indonesia. Tapi kekayaan itu ternyata belum merata, belum bisa dirasakan oleh semua rakyat ini. Rakyat masih disebut aktsaruhum minal mustada'afin minal fuqara wal masakin. Pokoknya ini anak dum-duman nopo, kerubut-kerubut ribuan orang sama Tanggeleti niku warga ini sinten niku. Dan kebanyakan memang warga kita. Warga kita. Kula natos badhe wangsul saking PBNU pada periode kemarin di akhir jabatan Pak JK yang menjadi wapres. Kula biasanya pesawat akhir jam 8.20, jadi maghrib pun berangkat ke bandara. Kali lari nem-nem niki dienggokaken di Kemayoran. Kiambai Sanjang, Pak Yai, sebentar kita mampir di Kemayoran ini. Saat ini sedang kumpul sebagian daripada naga 9 naga. 9 naga niku kumpulannya orang-orang yang terkaya di Indonesia menika. Kalau dulu mungkin 9, sekarang sudah jumlahnya menjadi 18. Niki aset kekayaannya 18 orang ini mencapai 82% daripada aset kekayaan seluruh bangsa Indonesia menikah. Jadi 100% aset bangsa Indonesia
Ini yang 82% miliknya 18 orang. Yang 18% dibagi ya tidak rata tentu. Pak JK sekian persen, Pak Khairul Tanjung sekian persen, ya. Pak Aksa sekian persen, ngaten. Tapi seluruh sisa daripada 18 orang menikah. Bahkan satu daripada 18 orang menikah punya kekayaan aset yang melebihi daripada 51%. Yang setunggal kekayaannya melebihi 51%. Kula mboten percados. Begitu nalika audiensi kali Wapres Pak JK di akhir-akhir ya Mbak E menjadi Wapres, kalau tangletaken apa betul ada satu dari 9 naga yang kekayaannya aset kekayaannya melebihi 5? Iya betul ada. Jadi Pak JK mengakui tiang setunggal kekayaan melebihi 51%. Yang 82% itu miliknya 18 orang. Sisanya yang 18% dibagi. Gini wow, ada sebagian orang-orang yang mungkin dianggap terkaya dari tokoh-tokoh muslim. Dan rata-rata yang 18 ini orang di luar kita. Etnis lain. Ngaten. Lah akhirnya saya datang turun di lobi niku sudah ada duduk di 3 meja di lobi niku, lalu enten sing BCI ini ada kiai dari PBNU akhirnya berdiri ngadeg lari-lari kecil muruki kula nggih, mendekat jabat tangan kula sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Kula nggih kaget, wong pancen wong kagetan. Bangsane wong kagetan, wong gawokan. Kula nggih kaget. Ini orang saya tidak kenal, tidak tahu, tiba-tiba mengucapkan terima kasih NU. Akhirnya kula duduk diperkenalkan. Ada yang namanya Michael Sinten iku, ada yang namanya Murdayapo, ada istrinya Murdayapo, ada sinten sing gadah niki Agung Agung nggih. Agung sinten niku? Agung Sedayu. Dan ada beberapa yang lain. Kula baru sadar, oh ini yang disebut sebagian daripada 9 naga ini. Lalu kalau mikir mau kenapa mereka kok mengucapkan terima kasih NU? Berarti orang ini yang asetnya tidak terhitung. Asetnya hampir semua aset Indonesia diambil mereka. Tapi kok mengucapkan terima kasih NU? Akhirnya kalau yes, mungkin ele-elean kalau simpulkan biar oh mereka menjadi orang yang sukses, bisnisnya berhasil sampai disebut 9 naga, Kranten mendapat berkah daripada Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Kenapa Nahdlatul Ulama adalah jamiah yang terbesar, bukan hanya terbesar di dunia tapi sampai di akhirat. Buktinya kalau ada anggota NU yang meninggal dunia tidak dicoret dari keanggotannya, malah di Lailatul Istimewa niku dibacakan suratul Fatihah, ditahlili. Anggota kita kemarin meninggal dunia, mari kita bacakan, jadi masih dianggap anggota. Lho sing urip mawon terbesar seluruh dunia. Yang mau Kiai Dawu 120 niku langkung Kiai. Kira-kira anggota NU itu antara 150-175 juta. Pokoknya 75% dari jumlah organisasi Islam. 86% sekian, itu 70%-nya itu kita, Nahdlatul Ulama. Berarti kira-kira 175 juta. Itu yang hidup, yang disebut
terbesar di dunia. Lah nek sing meninggal sing diwacakan Fatihah ditahlili kalau di jumlah pisan jelas terbesar dunia sampai akhirat. Sampai sekarang tidak ada itu. Ada RT yang menerangkan mencoret anggota yang sudah. Jadi barokah NU yang tidak pernah demo berjilid-jilid, tidak pernah protes situasi keadaan ekonominya yang Senin Kemis, sedang mereka hampir mengambil semua kekayaan Indonesia, tidak pernah protes, tidak pernah. Ya. Akhirnya Indonesia kondusif, Indonesia tidak ada gejolak. Sing gejolak kan kelompok-kelompok kecil ini, saking suaranya besar koyok-koyok. Kita yang terbesar ini tidak pernah bergejolak. Ya. Bahkan Pak Karno yang waktu itu mau diturunkan karena dianggap belum memenuhi syarat sebagai pemimpin di Indonesia menurut organisasi Islam saat itu, dibelani kali Mbah Wahab bahwa Pak Karno adalah wali amri ad-daruri bisyaukah, pemimpin yang punya kekuatan yang darurat dengan kekuatannya, sehingga kepemimpinan yang darurat itu sama hukumnya dengan kepemimpinan yang normal. Akhirnya selamatlah Pak Karno. Nanti kok meneng kabeh niki kira-kira paham lho mboten niki. Kalau ngomong ket mai gak ono sing ngobah, gak ono sing nyuara. Aja-aja ana rupa gak ana suara. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Terus pun dilanjut napa mboten niki? Nek ngeten ana suarane, mah kok meneng ae kok. Kuwatir kula niki. Sakmene akeh kok meneng kabeh niki ibu-ibu bareng. Bu, sik wonten nggih Bu nggih? Niku lho sing mburi sing rotok mantuk-mantuk mawon niku. Nggih. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi terima kasihnya itu karena mereka berhasil bisnisnya sampai menggurita kata sengatan. Itu karena keadaan Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama itu orang yang neriman, adem ayem, senajan disebut minal fuqara wal masakin, dan insya Allah sampai sekarang tasik gitu. Kebanyakan kita itu tidak pernah protes, tidak pernah berontak, betul pernah, bahkan tidak pernah dalam sejarah NU itu menurunkan sebuah kepemimpinan di tengah jalan. Ya kepilih ya wis. Ya, pemimpin kita semua ngoten. Ya didukung akhirnya sampai selesai. Tidak ada. Nek onten tiang sing menginginkan turunnya sebuah pimpinan di tengah jalan, jelas itu bukan faham-faham yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Dengan demikian keadaan seperti inilah kondusif negara, bisnisnya melejit, bisnisnya melonjak, asetnya sampai niku barokai panjenengan sedaya. Tapi mereka cukup dengan mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, mboten netes Pak. Nggih? Cuma terima kasih NU itu sudah dianggap cukup. Karena apa? Karena NU itu ngerti dengan terima kasih itu sudah cukup lego. Turu pun ngorok ngimpi. Tidak perlu diciprati, Mbak. Kalau diperhati NU kuat ekonominya, wah bahaya bagi mereka. Makanya NU sekarang mulai bergerak pendidikan, kesehatan, rumah sakit mulai, lajeng pendidikan tinggi, niki juga mulai muncul di mana ekonominya yang saat ini masih belum dikatakan memuaskan. Kita tetap berusaha.
Kula niku nalika teng Jawa Timur mendatangkan para ahli ekonomi, bahkan menteri-menteri ekonomi kula datangkan. Ya ada seminar, ada janji, ada ngeten. Selesai nggih selesai mau balik malih. Tidak ada perubahan. Itu berpuluh-puluh tahun. Kenapa ngurus ekonomi DN itu kok begitu sulit? Ya mungkin ada tangan-tangan kuat yang tidak menginginkan NU itu kuat dalam ekonominya. Karena NU kalau kuat ekonominya, habis yang lain. Jadi cukup terima kasih NU, terima kasih NU. Ngoten pun ngimpi ini, Masya Allah. Itu kenyataan. Oleh karena itu para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmatullah, itulah faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajar itu, yang seimbang itu, ya. Tapi masih ada hal yang lupa, karena aswaja itu sendiri adalah di Islam itu sendiri. Dan Islam itu sendiri adalah menginginkan umat Islam menjadi penentu, artinya bisa memakmurkan bumi ini, meratakan kesejahteraan dan keadilan, karena memang diciptakannya oleh Allah kita niki untuk menjadi khalifah fil ardi. Bahkan Al-Quran menggambarkan yang disebut humul mu'minuna haqqo niku nek kita definisikan, dia sebetulnya itulah makna santri, tapi santri yang tingkat tinggi. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti apa? Santri niku ada yang menafsirkan, ya, santri itu terdiri dari dua bahasa. San niku penggalan daripada insan bahasa Arab, tri niku tiga, yaitu apa? Iman, Islam dan ihsan. Loh, ini santri yang tingkat tinggi, yang di dalamnya ada iman, ihsan, Islam dan ihsan yang sempurna. Gini kul alladzina idza dzikrullah jilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Lajeng ada takrif tengahan. Santri itu disebutkan bisyahidi halihi mayyatasim billah mayyatasim bi hablil matin wa yatamassaku watiba sunnah ar-rasulil amin la yamilu yumnatan wa la yusratan ila waqtin wahin. Santri itu adalah mayyatasim bihablil matin, orang yang berpegang teguh dengan hablil matin, dengan agama, dengan Al-Quran, wa yatabi sunnatur rasulil amin, dan mengikuti sunnatur rasul al-amin, la yamilu yumnatan wala yusrat, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, okay. Mboten karaokean kanan kiri oke, okay. Tapi lempeng, jejeg dan seimbang ila waktin wahin, sampai pada hari kiamatlah, hari akhir. Nah ini santri tengahan ini. Santri yang tengahan seperti ini, sing gak noleh kanan gak noleh kiri, lempeng melaksanakan tugas, merasa dirinya sebagai pemakmur bumi, karena itu sebuah amanat besar yang mana akibatnya daripada
pemakmuran bumi ini menjadikan mereka-mereka ini ibadahnya bisa tuntas dan sempurna. Kata ini surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi khalifatullah fil ardi, lajeng kiambak itu menerapkan pemakmuran bumi ini karena Quran ini surat Hud yang lepat dipundawakan, wa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, ya. Karena apa? Karena Nabi Adam diciptakan dari bumi, dari tanah, maka anak keturunannya pun disebut dari tanah. Wa ansya'akum wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Lalu niki panjenengan sedaya niki memang diinginkan untuk menjadi pemakmur bumi. Pertanyaannya, sampai sekarang ngantos sak mangke niku sudah sampai di mana kula panjenengan niki memakmurkan bumi niki? Memakmurkan bumi ini butuh kekuatan akal, ya, intelektualnya, ya, kokoh, spiritualnya kokoh. Niki tanda-tanda atau syarat menjadi pemakmur bumi. Istihadnya kuat, inovasi dan kreasinya cukup membanggakan. Ini tanda-tanda pemakmur bumi. Lalu mengupayakan bagaimana kesejahteraan bisa merata. Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, natos dawuh teng kitab ipun namine At-Tibrul Masbuk. Beliau menerangkan bahwa dunia loh nggih. Jadi dunia ini seluruh kawasan tanpa batas. Tidak dibatasi oleh teritorial, tidak dibatasi oleh negara, tapi semuanya niki pernah dikuasai oleh orang penyembah api, orang Majusi, tidak kurang daripada 4.000 tahun. 4.000 tahun tiang penyembah api menguasai bumi, bukan menguasai negara, bukan menguasai sebuah teritorial, bumi semua. Ternyata rahasianya kenapa mereka bisa berkuasa sedemikian luas, tanpa batas lah katakan, ternyata menerapkan kejujuran dan keadilan. Jadi jujur dan adil sebagai ajaran kita, ajaran umat Islam, mestinya menjadi sifat lazimah kita. Kok ono wong orang lain katakan non muslim yang menerapkan ajaran itu diterima oleh Allah? Buktinya orang Majusi menguasai dunia tidak kurang daripada 4.000 tahun. Kenapa? Karena dia menerapkan adil dan jujur, tidak membeda-bedakan. Itu orang Majusi lah. Kalau orang Islam mestinya lebih hebat. Wong itu memang sifat lazimahnya, sifat yang melekat sebagai muslim. Karena orang muslim itu orang yang pasrah, nurut dan menerapkan apa yang menjadi ajarannya. Ikatan ukhuwahnya, ukhuwah Islamnya kuat, ukhuwah basyariahnya kuat, ukhuwah watoniyahnya kuat. Itu seorang muslim. Jadi tidak membedakan. Kenapa? Karena semua itu objek, semua itu adalah umat dakwah. Umat dakwah, umat yang sedang menjadi proyek kita bersama untuk menuju kebaikan, menuju kebenaran. Karena sebuah dakwah tanpa ketemu, tanpa kumpul-kumpul kayak ngeten, bagaimana bisa berhasil? Maka ini salah satu sifat wajibai para nabi dan rasul ada at-tabligh, menyampaikan. La tabligh itu ketemu, kumpul, ngaten.
Nah kalau umat lari, tidak mau ketemu, bagaimana bisa menyampaikan? Milo NU sekarang pada periode menikah, di samping ngerumat sebuah program-program yang lama tetap dipertahankan, lalu juga merambah ke dunia. Winginani ketemu beberapa tokoh-tokoh agama di Bali R20, itu dalam rangka juga kita ketemu untuk menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan kita, sifat-sifat mulia kita. Nah ini salah satu bentuk daripada memakmurkan bumi, karena memakmurkan bumi ini butuh masyarakat, butuh komunitas. Nah di situ menimbulkan bagaimana langgengnya sebuah keturunan. Memakmurkan bumi tanpa kita bisa mempertahankan populasi manusia, siapa yang akan mengisinya pemakmuran itu? Lah, mempertahankan populasi manusia itu melalui pernikahan. Pintunya satu-satunya pernikahan. Karena orang-orang yang menginginkan keturunan, bahkan orang-orang yang punya hubungan lain jenis tanpa melalui pintu pernikahan, kalau kita niki menyeleksi, observasi, penelitian, rata-rata mereka tidak menginginkan keturunan karena dianggap ini sebuah tanggung jawab, beban. Makanya mereka jajan, ya, melakukan pelanggaran agama. Karena apa? Karena ingin menghindari beban. Sedang pernikahan itu berarti mencari tanggung jawab. Jadi populasi yang satu-satunya yang bisa dipertahankan untuk wujudnya sebuah pemakmuran niki melalui pernikahan. Makanya di dalam kaidah kita ada yang namanya ad-durriyatul khams atau al-kulliyatul khams. Yeah. 5 hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dan diakui oleh agama manapun, yakni hifdzuddin, menjaga agama. Agama semuanya sepakat untuk menjaga agama. Tentu menurut agama yang lain ya agama mereka. Hifdzuddin dalam Islam ya agama Islam ini harus dijaga. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa, jangan sampai terjadi bunuh membunuh. Mpun nganten wonten Rajapati, kalau ini dibiarkan maka akan rusak tatanan hidup ini. Sampai Islam menyatakan siapa orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh masyarakat luas, orang banyak dan sebagainya. Akhirnya ada diterapkan kisos. Ini semua agama setuju. Bukan hanya Indonesia, semua negara, semua di dunia ini setuju. Lalu hifdzul akal, menjaga akal. Bagaimana akal, kecerdasan otak ini bisa benar mikir untuk memakmurkan bumi, memakmurkan masyarakat, menjaga negara, wibawa negara, kalau akalnya ini tidak sehat, tidak normal. Maka diharamkan minum khamr, narkoba dan lain sebagainya. Ada hukumannya. Ini semua agama, semua negara sepakat. Hifdzul akal. Lajeng hifdzul mal, menjaga harta. Jangan sampai satu mengganggu harta orang, kekayaan orang, mencuri, merampok, merampas dan sebagainya. Bahkan termasuk korupsi.
Ini dilarang oleh agama. Semua agama sepakat. Bagaimana bisa makmur terjadi kalau orang saling mengganggu kekayaan orang lain, harta orang lain? Tidak bisa. Maka yang mencuri dipotong. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Walaupun di Indonesia belum bisa berlaku, tapi kan sistem kita ini, madhab kita ini madhab tadarruj. Madhab tadrijian, boten mubasyaratan. Lajeng khifdun nasl, menjaga keturunan populasi manusia melalui pintu pernikahan. Bagaimana pemakmuran bisa terjadi kalau keturunan ini musnah, populasi ini mandek? Siapa? Dan orang yang bertanggung jawab siap untuk mempertahankan populasi keturunan manusia, orang yang siap untuk melangsungkan pernikahan. Selain pernikahan itu berarti orang lari dari tanggung jawab, tidak ingin beban. Maka disebutkan ad-dzurriyyatul khams. Dari inilah sebagai tanda bahwa tugas kita teng donya niki, kok panjenengan kula sedaya kepele wujud teng donya niki sebagai nikmatul ijad, lalu yang kedua nikmatul imdad, diberikan kemampuan dan semua modal disiapkan oleh Allah, nggih. Bahan-bahannya disiapkan oleh Allah, bahkan rezeki kita sudah disiapkan untuk menuju pemakmuran-pemakmuran kalau wow itu. Yang akibatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, pemakmuran itu menuju pada takbudun, ibadah, nilai ibadah. Jadi pemakmuran ini tidak pemakmuran yang selesai-selesai, kosong tidak berlanjut. Pemakmuran ini ada nilai ibadahnya. Itu harus niku kula panjenengan. Lah wis kadung wujud niku terus kita terus pundi kalau tidak melaksanakan. Makanya pertanyaannya, sudah sampai di mana kita melakukan pemakmuran-pemakmuran itu tadi? Kula niki wis umur-umur ngeten iki ada iya apa yang kita lakukan selama ini. Dan itu masing-masing loh kita niki. Tapi untung ada organisasi, ada jam'iyah, sehingga dari pimpinan jam'iyah organisasi inilah yang ngatur, memberikan petunjuk, bimbingan. Milo hukumi berjam'iyah itu wajib. Bener-bener orang mengetahui aku yang penting ngamal no, tahlil iya, napa kunut iya no, tapi tidak berjam'iyah, tidak berorganisasi. Ini koyok-koyok bener tapi salah. Karena kita ini manusia yang tertata sedemikian rupa. Manusia yang diciptakan untuk menjadi sebuah tatanan masyarakat yang teratur, yang memiliki undang-undang aturan ingkang nggih antaran ingkang kula aturaken kala. Jadi orang lain mengamalkan ajaran Islam niku diterima dening Gusti Allah. Buktine melakukan keadilan dan kejujuran di dunianya diberikan sukses. 4000 tahun loh, ndak main-main nih. Pak Harto 2032 tahun ngoten mawon pun hebohnya. Ndak ada orang yang bisa berkuasa kayak Pak Harto, nggih. Napa sak mangke dadi bupati, dadi wali kota, dadi gubernur, presiden dibatasi 2 periode. Cuma 10 tahun. Paling pol 20 tahun. 15 tahun. Nggih, 20 tahun. Mari jadi presiden 2 kali, nyalon wakil presiden. Nggih napa mboten? Wakil presiden 2 kali, jadi cuma 20 tahun. Pak Harto 32 tahun. Rasa-rasanya mboten wonten sing saged nyaingi Pak Harto. Ini hanya 30 tahun heboh. Orang Majusi menguasai dunia
tidak kurang daripada 4.000 tahun. Kenapa? Karena mempraktekkan ajaran Islam, yaitu keadilan dan kejujuran. Teng kitab Imam Ghazali diceritakan, di zaman kekuasaan orang Majusi itu, yang dikenal dengan Kaisar Anushirwan. Kaisar Anushirwan ini sudah hampir menyatakan Islam, cuma keburu meninggal dunia. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan ucapan bela sungkawa. Tokoh-tokoh non muslim ingkang diberikan bela sungkawa ucapan bela sungkawa karena kematiannya niku ada 4. Kanjeng Nabi Daud, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kufar. Saya ikut bela sungkawa atas kematian 4 orang kafir. Yang pertama, Anushirwan li adlihi. Kaisar Anushirwan karena adil dan jujurnya Anushirwan. Anushirwan masih kafir tapi pun menerima jumateng dak Kanjeng Nabi, tapi belum sempat masuk Islam, meninggal dunia. Kanjeng Nabi mengirimkan bela sungkawa. Kenapa? Li adlihi, karena keadilannya Anushirwan. Bagaimana tidak adil? Ada contoh, Imam Ghazali nyontakan. Panjang tinggal kitab At-Tibrul. Ada 2 rakyat bertetangga, katakan si A si B. Si A dodolan tanah, kan umum ya, dibeli oleh si B. Akhirnya dibayar, diselesaikan, surat diterimakan, sudah selesai. Nah, karena tanah sudah dibeli si B, mau dibangun, digali. Begitu digali nemu harta karun. Alhamdulillah, pengen apa mboten jenengan? Seneng. Wah, kayak wis entek niki. Dijak ngomong wis gak nyaut. Ngantuk nggih? Niki kalau ceritani harta karun gak melek-melek. Biasanya krungu harta karun ngoten Masya Allah semangat e. Dilanjut nama buat cerita niki. Digali oleh si B, menemu harta karun. Kira-kira nek panjenengan ngoten niku dos pundi? Wah, Lailatul Qadar. Mungkin nama mboten. Ternyata ali si B, galian ini dengan rasa marah dan menyesal dikembalikan lagi, diuruk maneh galian niku. Diuruk maneh surat petok D nopo sertifikat dibawa, dibawa menghadap si penjual si A nih, dengan marah. Si A, kamu pembohong, kamu penipu. Kan kaget si A. Jadi zaman biyen pun nonton kaget nih. Walaupun saat ini ada kelompok-kelompok kagetan dan gawaan, biyen niku pun nonton. Kaget si A. Loh, kenapa kamu marah-marah? Kamu tidak benar, jual tanah tidak benar. Kok bisa tidak benar? Uang itu tanah warisan saya, satu-satunya saya mewarisi, sah. Itu bukan tanah longsor, tanah warisan. Kok dianggap menipu? Surat ada, semua ada. Iya, tidak benar. Dari mana kamu menyatakan tidak benar? Buktinya tanah saya gali, kok ada harta karunnya. Kaget yang si A. Apa iya? Iya, harta karun. Maka saya kembalikan ini. Mana uang saya? Kira-kira ya napa niki nek panjenengan sing kados ngeten niki. Waduh. Akhirnya napa terus si A? Enggak bisa, jual beli sudah selesai. Surat sudah saya serahkan, saya sudah terima uang. Adapun kamu kok menemukan harta karun di tanah yang kamu dapatkan, itu sudah ya rezekimu. Saya tidak tahu kalau itu ada harta karunnya. Padahal nek kulo, tak jaluk ketepaan, tak ngerti nggih. Ono harta karunnya. Ini tidak mau. Lah ini loh.
kejujurannya yang menonjol. Si B menunjukkan kejujurannya karena nemu harta karun di tanah yang baru dibeli, dianggap yang menjual ini menipu dan karena jujurnya. Si A tidak mau menerima walaupun di situ sudah ada ditemukan harta karun, karena jujur dia sudah menjual. Lah ini akhirnya gegeran tidak terputuskan. Akhirnya sepakat, ayo kita menghadap ke Kaisar. Kita kenal Kaisar itu adil dan jujur. Apapun keputusannya kita terima. Lalu ikutan kitab Imam Ghazali. Akhirnya menghadaplah, lapor keadaan keduanya. Akhirnya Kaisar mesem-mesem, delok umate rakyate kayak ngoten. Rakyatku saling unjuk kejujuran. Kira-kira nek wonten pimpinan dilapori ana rakyate nemu harta karun, gegeran iku kira-kira ya napa? Mungkin pikirannya wah 30%. Iki kok rumangsa berarti pernah kejadian di sini. Jadi nek kenten tenggu yen kula lho mboten mriki Boyolali niku apik kabeh insyaallah. Amin. Lah ngoten nggih. Pak Bupati ini apik cidak mbek kiai. Ngen kula Surabaya, wah Masya Allah. Nopo-nopo harus dinilai uang. Nopo mel kedadian ngoten nggih niku minta bagian 30%. Lawang wonten tiyang jual beli cuma kerungu laku jual beli minta 10%. Alasannya uang dengar katanya. Minta 10% uang dengar. Cuma kerungu tok mboten melok dodolan ngedolno. Alasannya uang dengar dia minta 10%. Sampai cidak nggen kula ada gelora 10 November Tambak Sari. Kula kecamatannya kan Tambak Sari Surabaya. Cideke Karangmenjangan niku. Itu nek ana wong dodol sepeda motor, sepeda jojo apa? Ada yang dengar temannya dari jarak ya pokoknya terdengar. Langsung dia teriak gelora 10 November, gelora 10 November. Maksudnya minta bagian 10%. 10 November itu nama gelora. Digawe nyindir minta bagian 10%. Sing aneh malih Pak, ngen kula niku. Wis gak krungu, gak apa, kira-kira 5 hari wis terjadi jual beli. Minta bagian 5%. Kan aneh. Ndak krungu, ndak ikut ini melak bagian minta bagian 5. Alasannya apa? Uang kaget katanya. Nek mriki mboten wonten, insyaallah mboten wonten. Wonten mriki dhewe jawabane sing mriki. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Akhirnya bagaimana Kaisar ini melihat cerita laporan seperti itu? Maka dengan senyum Kaisar, rakyatku unjuk kejujuran. Tidak ada yang memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Sudah begini, si A punya keluarga, punya anak, punya apa laki. Si B punya keluarga, punya anak perempuan. Sudahlah, selesaikan, kawinkan anakmu ya laki dengan ini yang perempuan. Jadi kamu jadi keluarga besar. Harta itu gunakan untuk membiayai perkawinan anakmu. Kalau masih lebih ya pakai, wong kamu sudah jadi satu keluarga. Ngoten, 1% pun boten. Ndak nyiprat teng Kaisar. Kabeh dikembalikan. Wonten apa mboten tiyang ngeten iki? Wonten. Pundi tiyange keping loro kula? Sing pundi? Wonten. Ndak ada nggih? Orang Majusi menerapkan keadilan dan kejujuran, Allah menerima di dunianya loh nggih, akhiratnya kosong. Jadi ada sebuah syairan menyatakan wa kullu man wafaqa syar'ana syukir wa kullu man khalafa syar'ana nukir.
setiap orang siapapun, kuluman niki semua kaidah jagatiyah niki kaidah sak jagat, siapapun, tentu muslim non muslim, kok wafaqa syar'ana, nyocoki syariat kita, ajaran kita, agama kita, syukir, diterima oleh Allah, disyukuri oleh Allah, diterima. Itu urusan dunia loh ya. Wa kullu man khalafa syar'ana nukir, siapapun yang nulayani syariat kita, walaupun muslim mukmin kok nulayani, nukir, diingkari, disingkirno, diingkari. Itu kaidah jagatiyah. Lah santri inilah, terutama santri Pondok Pesantren Al Ihsan, dan sebetulnya santri itu ya ada 3 macam kalau wau. Makanya kados Mbah Hasim itu juga santri, tapi santri yang tingkatnya nah, kayak kula ngeten ya santri Gus santri kan ngeten nggih. Gus santri. Kelantan nek riyen kula tasik mondok niku nek blonjo-blonjo teng pasar niku celukane Gus Terong Gus ngeten. Gus Terong akhirnya. Diceluk Gus tapi ditawani terong. Gus Terong Gus gitu. Nah ini sebuah kebanggaan. Maupun didawakan kali Khatib Am tentang bagaimana ja'a qawiyun teko wong sing kuat. Bagaimana tidak kuat. Presiden-presiden sebelumnya mboten duka enget, duka keratan belum ada semangat atau belum karena ada usulan atau apa ya. Tapi di tahun 2015 bulan 20 Oktober tanggal 22 napa diputuskan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Niku sing mutusno nggih Ja'a Qawiyun niku wah. Sami kali Hadramaut. Hadramaut itu kan sebuah kota di Yaman, ya, ya. Sebuah kawasan di Yaman dinamakan Hadramaut. Itu asalnya nama dari seorang yang hebat, yang disegani bahkan ditakuti, sehingga diucapkan Hadramaut, teko mati. Nek wong iku orang ini datang muncul ada kematian karena orangnya hebat, disebut Hadramaut. Lajeng ditarkib madzi menjadi Hadramaut, Hadramut atau Hadramaut. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi leres pesantren itu sebagai benteng terakhir. Bukan berarti betul-betul benteng terakhir yang sekarang ini langsung berhadapan, masih ada garda-garda di depan. Tapi posisi pesantren menjadi benteng terakhir. Jadi Nahdlatul Ulama niku kumpulane pondok pesantren. Afrod daripada Nahdlatul Ulama itu pesantren. Jadi Nahdlatul Ulama niku dipreteli, dijus-jus, yaitulah pesantren-pesantren. Bahkan disebutkan Nahdlatul Ulama itu pesantren besar, sedang pesantren NU kecil. Bukan apa-apa memang pesantrennya, tapi yang melahirkan Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Tanpa pesantren kita tidak temukan Nahdlatul Ulama. Tentu karakter Nahdlatul Ulama harus sama dengan karakter pesantren. Ngaten, antara bapak ibu itu harus sama karakternya, antara pemimpin dan rakyat harus sama. Makanya ada dawuh wa fi riwayatin niku hadis, tapi wa fi riwayatin niku dari sahabat Umar menyatakan annasu ala dini muluki, manusia itu apa katanya pemimpinnya, ala dini muluki. Gampangannya manusia itu apa kata agama pemimpinnya, maksudnya karakter manusia itu apa katanya karakter para pemimpinnya.
Nek pemimpinnya bagus, lahirlah masyarakat yang bagus. Ngoten mesti ini. Tabiatur ra'iyah natijatu tabi'il muluk. Jadi tabiatur ra'iyah natijatu tabiatil muluk. Watu rakyat itu hasil daripada watu para pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, rakyatnya akan bagus. Jadi yang penting bagaimana kita milih pemimpin yang bagus biar melahirkan rakyat yang baik. Memang ada ayat yang menyatakan karena rakyat yang jelek inilah akhirnya Allah mengingatkan, memberikan semacam sanksi, diberi pemimpin yang zalim gara-gara ini bimakanu yaksibun. Jadi upayakan kita memiliki pemimpin yang baik, insya Allah akan melahirkan sebuah rakyat yang baik, masyarakat yang baik, sehingga tugas amanah besar sebagai pemakmur bumi niki akan segera kita buktikan sakit nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan pesantren itu adalah bagian daripada rizqun minallah min haitsu la yahtasib, walaupun tidak persis, karena pesantren di zaman Kanjeng Nabi ini kan ashabus suffah yang hidupnya, nafkahnya dijamin oleh sahabat-sahabat yang lain. Sedang pesantren di Indonesia sistem asrama sami kali zaman Kanjeng Nabi. Jadi ashabus suffah itu diasramakan, tapi nafkah kehidupannya apakahnya sahabat-sahabat yang mampu. Bahkan sahabat Abu Hurairah selama 3 tahun nderekaken Kanjeng Nabi niku dahare ngunjuke apa kata Rasulullah. Itu cikal bakal pesantren, dan termasuk pesantren Indonesia niki warisan daripada pesantren yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Cuma pada Wali Songo ada sedikit perubahan, isinya ya di samping ada yang ditanggung pesantren, ada yang ditanggung oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi sistem belajarnya, keranten Islam itu tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum, mestinya tidak ada dikotomi. Maka silahkan pesantren mengadopsi ilmu-ilmu umum, yang tentu ilmu umum ini harus didampingi oleh ilmu agama, karena ilmu umum niki sampun banyak dikotori oleh faham dan orang-orang ilmaniah, orang-orang orientalis. Kadang-kadang referensinya bukan referensi yang maton dan kokoh, hanya sekadar. Makanya kadang sejarah di Indonesia ini perlu banyak kita koreksi. Jadi pesantren, apalagi sekarang menghadapi dunia digital, ini perlu paham juga dengan dunia digital yang disebut dengan era disrupsi, era perubahan, era yang tidak menentu, yang terutama sakmangke terjadi di dunia bisnis, industri. Kados misalnya industri yang menghasilkan HP. Dulu sebelum kita mengenal Samsung, belum mengenal satunya lagi yang terkenal niku apa? Oppo ngoten. Itu dulu Nokia, hampir semua pegang Nokia. Bahkan satu orang bisa 2-3 HP.
tukang becak HP-an, dodol cau HP-an, tukang kelontong HP-an. Tapi ini masih berguna, masih bermanfaat. Nggih? Belum hilang manfaatnya. Yang mana? Ini HP Nokia itu mampu menggusur industri-industri yang lain. Televisi hilang, kamera hilang, radio hilang, biskop kokut, nggih? Telepon rumah yang dulu menjadi kebanggaan habis. Padahal itu semua masih berguna. Begitu meraksasa, tiba-tiba datang teknologi baru, produk baru yang namanya Samsung lah katakan. Tiba-tiba Nokia hilang. Ya begitu itu era disrupsi. Era disrupsi. Bagaimana santri-santri ini bisa memberikan pencerahan? Karena era disrupsi ini kalau dikuasai orang-orang yang pintar saja, tapi tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak cerdas spiritualnya, dipun ngoten niku rusak-rusakan terus akan terjadi kekacauan-kekacauan. Mila pondok pesantren saya kira nggih sebagai lembaga yang sampai saat sekarang ini masih mampu bertahan, bisa melahirkan kader-kader yang bukan sekadar pinter tapi benar. Lah ini yang dibutuhkan untuk ke depan. Benar dan pinter inilah yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang, termasuk mulai saat sekarang ini atau kemarin-kemarin. Kita butuh orang-orang yang benar sekaligus pinter, kader-kader yang benar sekaligus pinter, dan itu hanya pesantren yang mampu melahirkan. Atau lembaga-lembaga yang di bawah kelola pondok pesantren. Jadi pesantren mriki nggak ada lembaga nopo, SMK misalnya, itu juga termasuk sampai sekarang yang mampu melahirkan dan mempertahankan kader yang benar sekaligus Jadi praktek Iqra bismi rabbiknya utuh. Iqra-nya ini perintah menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Bismi rabbik ini adalah spiritualnya yang selalu mendampingi kepinteran-kepinteran. Sehingga dawe Ki Rangga Warsita, akeh wong pinter podo keblinger, ini bisa dibatasi bahkan bisa diperkecil. Itu yang bisa hanya pesantren. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, monggo pesantren dimakmurkan. Sehingga ada putra-putri wis percaya 100%. Jangan terkecoh dengan lembaga lain yang menjanjikan atau yang sudah kadung punya nama. Lembaga ini lembaga yang favorit, lembaga yang macam-macam. Mereka memang mampu, katakan mampu, melahirkan kader yang pinter iya, otaknya cerdas iya. Gitu sayembara lomba di dalam negeri sampai luar negeri berhasil menggait juara, tapi hanya pinter, tapi tidak menjamin benar. Padahal yang penting itu benar. Nggih napa mboten? Gara-gara gak bener itulah Indonesia tertunda kemakmurannya. Gara-gara tidak benar itulah Indonesia yang kaya raya sampai sekarang orang-orang yang minal fuqara wal masakin masih begitu besar. Ngerti lho? Nek bener ini kokoh selalu mendampingi pinter, insya Allah sejahtera sedaya Pak. Apalagi menghadapi bonus demografi puncaknya pada tahun 2035. Apa bonus demografi? Yaitu Indonesia termasuk negara yang akan dilewati bonus demografi pada tahun 35 nanti, 2035, usia produktif mencapai tidak kurang daripada 70%, bahkan sampai 75%. Usia produktif Pak. Artinya apa? Kalau 75% berarti bayangan, khayalan, mimpi-mimpi, wah nanti tahun 2035 ini sejahtera semua.
Tidak ada orang miskin, tidak ada orang melarat. Kenapa? Karena usia produktif mencapai 70 sampai 75%. Usia produktif. Saya ingatkan Pak, usia produktif 75%. Tapi kalau hanya cerdas otaknya saja, intelektualnya saja, tapi tidak cerdas spiritualnya, podo mawon Pak. Bukan bonus demografi, tapi yang terjadi justru bencana demografi. Wal iyadzubillah. Persiapkan, kurang pinten tahun, 35, 13 tahun malah ya, ini akan 75% usia produktif. Usia produktif niku menurut WHO sekarang mulai 16 tahun sampai 65 tahun. Itu usia produktif. Karena pemuda itu diperpanjang usianya. Yang dulu nek lepat 55 tahun sekarang diperpanjang 65 tahun. Nek kula niki pun mboten produktif punan. Kula niki termasuk manusia minoritas. Bahkan termasuk manusia langka. Jadi usia di atas 65, usia di bawah 15 tahun ini menjadi minoritas makin pada tahun 2030. Persiapkan. Kalau hanya otaknya saja yang cerdas, pinter saja, tapi tidak benar, tambah bobrok Pak. Wong sak make mawon hanya beberapa orang, belum mencapai 75% orang-orang pinter. Itu saja wis kekayaan negara kita ini pun terkuras habis. Mboten napa netes, nggih mboten. Cukup diucapi dengan terima kasih NU, terima kasih ngoten wis ngimpi-ngimpi lah ngoten nggih. Ah monggo. Itu yang bisa hanya pesantren. Milo, monggo yang punya anak titipkan pesantren. Pesantren tidak membatasi santri, siap berapapun siap. Artinya apa? Kiai dan semua jajaran masyayikh, jajaran pengasuh, asatid dan ustadzatnya ini siap apa? Menjadikan anak penjan menjadi anak yang bukan sekadar pinter tapi benar. Tanggung jawab orang tua sudah diambil alih oleh para kiai dan para asatid ustadzat. Enak pun orang tua lega nggih, yang semula orang tua lah yang menjadi tanggung jawab. Maka di Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu fitrah fa inna ma abahu yuhawidani ayu nasirani. Niku hadise tambahan kula dhewe ayu bajingani ayu malinganihi. Kabeh bayi yang dilahirkan lahir dalam fitrah, suci, bersih. Ibarat kertas putih. Kertas putih kalau ditulisi ayat kursi, kul wallahu ahad, surat Ikhlas, suratul Fatihah, mulya. Tidak sembarang orang boleh pegang. Harus punya wudu. Langatan Bu nggih? Bu sing sebelah kanan iki lho. Kasih wonten nggih? Tapi kalau kertas putih ini semahal apapun justru ditulisi dengan gambar-gambar porno, nyonya-nyonya ongkep, India bulbul sing pamer udel. Mulya apa mulya kertas niki? Sampah, ngeten nggih? Tapi nek tulisi surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, mulya, ndak sembarang orang bilang. Itulah ibarat anak kita. Kalau lah yang bisa nulis surat Ikhlas, ayat kursi itu pondok pesantren. Akhirnya anak kita mulia. Maksudnya benar itu tadi. Ngaten. Sehingga Kanjeng Nabi mestinya noding, minta bertanggung jawab orang tua, kenapa anakmu jadi begini? Anakmu kok rusak, anakmu kok fasik, anakmu kok tidak benar? Dengan menyerahkan pada kiai dan para pengasuh, pembantu-pembantunya bebas. Wong tua pun tinggal mencarikan nafkah, dikirimkan untuk anaknya. Carikan yang halal. Lan malih pun lali gawe anak sing akeh. Nek dadi uncalno nang pondok. Lho lha ngoten nah. Tapi anak sing bener, nek Pak Bupati nggih, nek sampean angger gawe anak itu yang dilarang. Wah, anak bahlul-bahlul kok.
Gayane bener. Dadi anak uncal pondok tenan bener kabeh akhirnya. Dengan benernya inilah berkah akan kita dapatkan. Indonesia jaya, berkah, sentosa, rakyatnya makmur, penuh dengan keadilan. Allahumma amin. Niku harapan kita. Dengan harlah ini 59 pun cukup dewasa, muga-muga melahirkan kader-kader terbaik masa depan, kader-kader harapan, kader-kader yang benar sekaligus pinter. Makaten sing saged kula aturaken tentu niki omong kosong niku. Muga-muga setitik bekne ana sing berguna untuk kita. Muga-muga mawon alhamdulillah. Makaten wonten kata yang kurang berkenan, dalil yang boten leres, nyun agung pangapunten. Ihdinas siratal ya, doanipun Romo Yai. Nah, doanipun sekalian. Kenapa? Nggih idkhalus surur mangke kersane Kiai Ubaidillah donga malih. Al-Fatihah. Surat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallam. Alhamdulillah amin. Allahumma ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi adwa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi washabihi. Allahumma ya Allah ukhrisna bi annika allati la tanam waqnufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bika fala nuhlak anta waliyuna anta nasir anta maljauna kam min ni'matin an'amta alaina qalla bi anda syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla min sabruna wa ya min inda baliyati qad falam yahdulna wa ya man ida nikmati qad syukruna falam yahrumna wa ya man ida ra'an khati'at wal maswal wal yafdhahna antusul ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barsa. Ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizq, ya kathiral khairat, ya wasal ata, wa ya dafi'al bala, wa ya sami'ad du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyya lutf, ya latifasun, ya khaliman la'ajal, iqdi hajatin ya Allah, iqdi hajatin ya Allah, iqdi hajatin ya hajati ma'had al-huda wa jami'i masyayikhiha ya Allah, masyayikhiha ya Allah, wa tullabiha ya Allah, wa jami'i man hawla hadal ma'had ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah antadul fadil azim wa antadul karmil amin. Tafaddal an ya Allah, tafaddal an ya Allah, tafaddal alain ya Allah, wa al-hadin wa hadrat khususan masyayikh fi ma'had al-huda ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya akrimna wa iyahum birahmatikal istiqamah was sa'adah was siyadah wal amanah wal fatanah was syikha wal afiyah wal mu'afah wal syafa'ah wal ifa wal qana'ah wal ziyadah al barakah was salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqati wa murafaqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khulud. Allahumma la takilna ila nafsina tarfat ain wa la tanzi' minna salihah ma ataitana ya karim ya karim ya karim. Allah antal hadi ila tariqiz zuhdir rasyad wa salam bi'adadi kulli harfin jardukan. Allah maj'al hadal ma'had ma'ad al-huda ya Allah ma'adan mabrukan ma'hadan nafi'an ma'hadan yakhruju min ya Allah tullab wa du'at ya Allah, ya Allah wal ulama ya an-nasikhin wal ulama al-amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana umur ma'arrah li qulubina wa abdani salam al afiyah fi dinina dunyana
wa kun lana sahiban fi safarina khalifatan fi ahlina wa tamsi ala wujhi adaina wamsah ma'ala makan falastin mudin majailna. Allahumma ja'al istima'ana hada istima'an was'an fi rizqika wa taufiqika wa hidayatik waj'al tafarruq min ba'dihi tafarruqan ma'suman maksuna birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil mu'ala alihi washabihi wa barakasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun ngapunten, wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.